Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 dengan mata kuliah Ushul Fiqih yang akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sumber Dalil Hukum Islam yang disepakati Al-Quran dan As-Sunnah, yang beranggotakan saya sendiri Anggi Novi Astuti, Cut Sebrila Syahputri, Alsen Zuhdi Izzatul Fayad, M. Krisnadin Firdaus, dan Putri Awaliyah. Dalil fiqhiyah. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan dalil adalah petunjuk, bukti, petunjuk kepada sesuatu, baik yang bersifat material maupun non-material atau maknawi. Sedangkan menurut istilah ahli usul atau terminologi, dalil mengandung pengertian yaitu sesuatu yang dijadikan perundangan yang benar atas hukum syara mengenai perbuatan manusia secara pasti atau qot'i atau dugaan atau zoni. Dalil-dalil fiqhiyah yang disepakati ulama, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib diamalkan. Untuk itu, seorang mujtahid tidak dibenarkan menggunakan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat Al-Quran. Dari segi turunnya Al-Quran berkualitas qot'i atau pasti. Akan tetapi, hukum-hukum yang terkandung perselisihan bisa qot'i dan bersifat zonni, relatif benar. Dengan demikian, tidak ada perselisihan pendapat di antara umat Islam tentang kehujahan Al-Quran, karena ia merupakan wahyu ilahi yang kebenarannya mutlak atau absolut, dan hukum-hukum Al-Quran merupakan suatu peraturan yang pasti benarnya dan wajib dipatuhi oleh setiap umat Islam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Anggi. Saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah sunnah. Jadi sunnah ini dibagi menjadi 3 secara terminologi. Yang pertama ada ilmu hadis, lalu yang kedua ada ilmu usul, yang ketiga ada ilmu fikih. Nah, sumber penentuan hukum setelah Al-Quran adalah dan tidak lain adalah sunnah, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya yang berkenaan dengan hukum syar'i. Lalu kita kembali tinjau dari segi kandungannya yang menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada qot'iyah, yang qot'iyah dalalah, yang artinya pengertian yang ditunjukkan oleh masing-masing sunnah itu tidak dapat ditafsirkan pada arti di luar semula. Lalu yang kedua ada zani al-dalalah, yang artinya jika pengertian ditunjukkan oleh masing-masing sunnah itu dapat ditafsirkan kepada arti yang berada di luar arti semula. Lalu selanjutnya, kehujahan Al-Quran menurut pandangan ulama Imam Mazhab. Yang pertama ada pandangan dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam, yang dimana dalil menunjukkan pendapat dari Imam Abu Hanifah sendiri bahwa Al-Quran hanya maknanya saja. Ia memperbolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab. Yang kedua, pandangan Imam Malik. Menurut pandangan Imam Malik sendiri, hakikat Al-Quran adalah kalam Allah, yang lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Dan segala sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk. Bahkan ada predikat kafir zindik apabila ada seseorang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sudut pandangan Imam Asy-Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Quran merupakan Islam yang paling pokok. Bahkan beliau berpendapat tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Quran. Namun, Asy-Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Di antara pendapatnya terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan atau yang benar dalam bahasa Arab. Penggalan Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-37. Selanjutnya yaitu pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut Ibnu At-Taimiyah, Al-Quran itu tidak ditafsirkan kecuali dengan atsar. Namun dalam beberapa pendapatnya, ia menjelaskan kembali bahwa jika tidak ditemukan dalam hadis Nabi dan kaul sahabat, diambil dari penafsiran para tabi'in. Selanjutnya yaitu kehujahan sunnah dan pandangan ulama mazhab terhadap hadis ahad. Kebanyakan ulama hadis menyepakati bahwa dilihat dari segi sanad, hadis itu terbagi dalam mutawatir dan ahad. Sedangkan hadis ahad itu terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Namun menurut Hanafiyah, hadis itu terbagi 3 bagian, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Semua ulama telah menyepakati kehujahan hadis mutawatir. Namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang, 2 orang, atau jamaah, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara kami, dipersilakan. Selanjutnya, persyaratan hadis ahad yang disepakati para imam mazhab. Para imam mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut. Yang pertama, perawi hadis sudah mencapai usia balik dan berakal. Yang kedua, perawi harus muslim, karena bila tidak muslim, tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah. Yang ketiga, perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang keempat, perawi harus betul-betul dobir terhadap yang diriwayatkan, dengan mendengar Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Karena sunnah merupakan penjelas dari Al-Quran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Namun demikian, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 hal berikut. Yang pertama, sunnah sebagai takkid atau penguat Al-Quran. Hukum Islam disandarkan kepada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Tidak heran kalau banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain. Yang kedua, sunnah. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah adalah penjelas atau bayanu tafsir, sesuai dengan firman Allah yang artinya, telah kami turunkan kitab kepadamu untuk memberikan penjelasan tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Firdaus. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan syariat. Sunnah tidak diragukan lagi berupa perbuatan syariat dari yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya, diwajibkannya zakat fitrah, disunnahkannya akikah, dan lain-lain. Dalam hal ini, para ulama berpendapat
Satu, sunnah itu memuat hal-hal yang belum ada di dalam Al-Quran. Hal-hal yang baru belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, sunnah tidak memuat hal-hal yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan sumber dan tiang syariat Islam yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar di samping sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam. Ahmad Ibnu Hambal sebagaimana para ulama lain berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak sebagai sumber pokok Islam. Kemudian disusul oleh As-Sunnah. Namun seperti halnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memandang bahwa As-Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Quran. Sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nas. Sehingga tidak jarang beliau menyebutkan Al-Quran dahulu atau As-Sunnah dahulu. Tetapi yang dimaksud nas, yang dimaksud tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih atas waktunya. Kami selaku keluarga dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dari kelompok kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.